Selamat datang di tongkrongan pertama Suami, suara warga masa kini. Mungkin enggak, tapi sebenarnya tongkrongan ini kan pertama dimunculkan kan karena apa ya? Sebenarnya karena lebih ke keresahan kita-kita, kami-kami sih, kami-kami pengen nongkrong sebenarnya. Pengen ngobrol, tukar pikiran, cuman karena mungkin terkendala terkendala jarak pertama, terus terkendala waktu mungkin, akhirnya disempat-sempatkan, wis lah sing penting ngobrol online juga nggak apa-apa. Jadi di kesempatan ini insya Allah bakal nanti rutin mungkin 2 minggu sekali dulu mungkin pertama, kita akan membicarakan topik-topik yang yang patut didiskusikan. Tapi mungkin sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Jaduk. Saya sekarang posisi di Jerman. Nggak punya teman di sini, makanya sangat terbantu sekali dengan adanya suami ini. Oh, silakan di forum ini mau memperkenalkan diri. Halo, teman-teman. Terima kasih Mas Jaduk tadi sudah dibuka untuk ruang diskusinya ya. Salam kenal teman-teman sekalian. Di sini saya Faiz Akbar Prihutama ya, bisa dipanggil Faiz. Domisili sekarang di Jakarta ya. Sama dengan Mas Jaduk ya, di Jakarta saya tidak punya teman. Ya, teman saya hanya istri saya dan anak saya. Sisanya teman transaksional ya. Jadi kalau pas lagi ada perlunya ya saya temenin, pas nggak ada perlunya ya ditemenin. Karena di Jakarta memang seperti itu, sering kali ya. Oke, semoga ya platform ini bisa meluapkan isi hati di Bapak yang sedang berjuang belajar menjadi suami, ya, belajar menjadi ayah, dan belajar menjadi orang dewasa yang mencari nafkah. Mantap. Oke, thank you. Let's enjoy the discussion, guys. Lanjut. Wong loro wae sing kenalan, ra usah kenalan kabeh. Oh, usah kenalan, yo, siap. Ya sebut nama, paling ora sebut nama lah minimal lah. Oke, aku Bon. Domisili Ambon. Jogja. Oke, mantap. Salam kenal semuanya. Oh ya, mungkin Mas Alvan memperkenalkan diri atau enggak? Salam kenal teman-teman, saya Safaat, domisili Magelang. Mantap. Tapi ini anu ya, untuk info ya. Ini obrolan ini nanti bakal direcord dan nantinya bakal di-upload YouTube. Jadi buat teman-teman, semua apa yang dikatakan silahkan dipertanggungjawabkan masing-masing, oke? Oke. Tadi Jadi sudah ada perkenalan dari kami. Osi. Nanti untuk teman-teman yang menonton video ini di YouTube, kalau sudah tayang, bisa join di obrolan kami berikutnya. Jadi goal-nya adalah makin banyak yang join, makin rame, kita bisa saling kenal, dari yang tidak kenal jadi kenal, nambah temen, nambah wawasan, tambah asik. Oke? Nah, jadi gini bro, aku ada topik yang cukup menarik untuk diobrolkan pada malam hari ini. Jadi topiknya adalah calon menantu masa depan, calon menantu idaman masa depan. Nah, jadi menurutku ini kan dari sejarahnya kan sempat terjadi pergeseran ya. Maksudnya dari mungkin eranya kakek kita itu kan menantu idaman mereka kan PNS mungkin.
Nah, terus habis itu bergeser ke calon menantu idaman orang tua kita, mungkin pegawai BUMN atau pegawai swasta. Terus mungkin nanti di era kita, calon menantu idaman kita adalah YouTuber atau pekerja kreatif dan lain-lain. Nah, cuman yang tak pikirkan ini, ketika nanti di masa depan kan banyak ya nanti pekerjaan-pekerjaan yang tergeser dengan adanya AI, dengan perkembangannya AI loh. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin mati lah digantikan AI. Nah, jadi menurut kalian masih ada nggak pekerjaan eh, menjanjikan di masa depan? Seperti itu. Oh ya, sebelumnya selamat datang Mas Osi, welcome di Suami Suara Marga Masa Kini. Halo, halo. Monggo silakan. Yang mau berpendapat. Cek. Bagaimana, Bon? Oh iya. Iya sih, yang diomongin Jaduk bener sih. Pekerjaan beberapa tahun ke depan bakal banyak tantangannya. Sekarang sebelum kita bicara ke masa depan, di era-era sekarang pun sebenarnya pekerjaan-pekerjaan itu menjadi hal-hal yang menarik. Dulu kecil kita ketika ditanya guru, ketika ditanya orang tua, cita-citamu mau jadi apa? Mau jadi polisi, mau jadi dokter, mau jadi tentara. Kalau sekarang kemungkinan kita udah akan jarang mendengar eh, anak-anak atau adik-adik kita eh, bercita-cita hal yang sama seperti kita dulu. Mungkin dulu eh, ketika kita menyatakan cita-cita kita sebagai astronot, itu mungkin eh, orang tua kita bakal tertawa atau wah astronot itu susah, astronot itu apa ya, itu paling cita-cita hanya sebatas impian atau angan-angan atau asbunnya kita dulu waktu kecil. Cuman mungkin kalau sekarang ada anak-anak ingin bercita-cita menjadi astronot, itu mungkin akan lebih realistis daripada zaman kita dulu. Nah, atau mungkin bahkan anak-anak sekarang kalau ditanya cita-citamu besok mau jadi apa? Mau jadi YouTuber, mau jadi gamers. Nah, barang-barang itu yang dulu menjadi stigma atau sering di underestimate oleh orang-orang tua kita dulu, nyatanya di era-era sekarang ini banyak sekali. Bahkan untuk income-nya pun seorang YouTuber, seorang gamers itu eh, sungguh sangat luar biasa. Gitu kalau dari saya sih. Seperti itu kan. Ini coba ada anak saya ini besok bercita-cita jadi apa ini? Kamu besok cita-citamu apa? Oh, Oh ya, cita-citamu itu oke. Seperti itu dia bercita-cita. Beda kayak bapaknya dulu. Begitu teman-teman. terima kasih Mas Ambon. Ya. Peace. Ini menurut Ya, kalau menurut saya ya, karena kebetulan saya lahir di keluarga yang dua-duanya itu pekerja. Ibu saya itu PNS kebetulan, ASN ya. Terus bapak saya itu pekerja swasta, karyawan swasta maksudnya. Jadi memang kerasa banget sih, memang kerasa bahwa kerasa bagaimana orang tua dulu itu sangat mengagungkan pekerjaan tadi ya, ASN. Karena bapak saya, ibu saya kan juga ngelewatin fase generasi yang berbeda tuh, dari yang kolot ya, zaman VOC bisa dibilang, terus masuk ke zaman kita, mulai ada modernisasi, makin ke sini, makin ke sini, makin ke sini ya. Sebenarnya kalau menurut point of view saya itu karena ini sih, karena
dulu tuh sosmed belum gencar, internet belum banyak, jadi orang tuh tahunya ya di koran aja. Nah, penerimaan PNS itu kan di koran loh. Dulu ya, zaman dulu kalau nggak salah ya, kok di koran, pokoknya di media-media nasional yang gampang diakses segala kalangan. Jadi ketika nama itu sudah muncul sebagai lulus ASN gitu-gitu, nah orang jadi tahu, wah ini dapat kerja, dapat kerja, dapat kerja, dapat kerja, ya. Sehingga pada saat itu, menurut orang-orang, ya kalau sudah ASN, sudah mapan gitu. Padahal kenyataannya, ya mungkin ASN yang beda ya kalau yang eselon atau yang pejabat kelas tinggi. Tapi kalau ASN pada umumnya, kalau dibandingkan dengan karyawan swasta pada umumnya, sebenarnya range bedanya itu cukup jauh. Karena ya bapak saya yang cenderung banyak menunjang lah. Jadi kenapa bisa dulu tuh mantu idaman ASN? Karena mungkin ASN adalah salah satu pekerjaan yang cukup tenar di media-media yang dulu masih konvensional lah, koran atau radio atau apalah, pokoknya lebih gampang di trust orang. Sedangkan karyawan-karyawan swasta kayak bapak saya tuh lowongannya terbatas banget. Ya, terbatas banget, jadi orang nggak tahu ini kerjanya apa sih, kok nggak pakai seragam gitu. Soalnya kan bapak saya tuh kerja ya kemarin pakai polo, terus pakai baju hat panjang kayak orang kuliah gitu gitulah. Tapi secara income sebenarnya ini sebenarnya lebih gede berkali-kali lipat ya, yang staf biasa sama yang staf karyawan swasta. Nah itu berkali-kali lipat. Nah terus seiring berkembangnya zaman ya, berkembangnya zaman itu kan berarti sosmed mulai gencar sana sini ya, sosmed mulai aktif, orang-orang pada mulai bisa akses nih, wah ada lowongan ini, interview, wah gajinya gede, ada lowongan ini, mau interview, di sini ternyata gajinya gede. Nah mulai bergeser tuh trennya, mulai geser ke arah engineer mungkin ya, engineer atau karyawan swasta atau dokter gitu, karena orang sudah mulai tahu, akses tuh mulai gampang lah. Terus makin canggih lagi zaman, monetisasi makin canggih juga, makin mudah, setiap orang bisa akses dari HP segala macam, beralih lagi trennya. Cuman sebenarnya bukan berarti yang ASN tadi jadi bukan menantu idaman lagi, tapi tetap ada beberapa yang masih menganggap ya idaman karena lebih stabil. Tapi ada beberapa juga yang sudah mulai ya, aduh kok gini-gini aja, temenku yang di swasta udah begitu, temen gue yang di sana swasta sudah yang berkonten kreator sudah begitu ya. Jadi mungkin kalau menurut saya tren ASN menantu idaman itu bagi sebagian orang yang tidak terakses hal-hal kreatif ataupun nggak keakses ini ya, modernisasi kurang terakses, itu tetap jadi ini sih, tetap jadi apa namanya, pekerjaan yang bisa dibilang diimpikan ya. Tapi kalau di kota-kota gede ya, itu udah banyak yang trennya tuh geser. Wah kita ada yang jadi software engineer, software development, ada yang content creator tadi yang disampaikan Mas Abdul tadi. Oh, jadi kayak bisa dibilang pengaruh modernisasi dan kemudahan akses informasi cukup mempengaruhi tadi sih, cukup mempengaruhi pekerjaan idaman apa yang lagi viral ya. Begitu, tapi tetap ASN tetap ada ini ya. Menurut saya tetap ada peminatnya sendiri. Tapi kalau saya pribadi ya, karena sekarang sudah banyak berkecimpung di swasta, kalau suruh balik ke plat merah masih belum tertarik. Kecuali tawaran jadi gubernur, tawaran jadi presiden, nah mungkin bisa mikir 2 kali. Tapi nggak tahu gubernur sama presiden hitungannya ASN ya? Tidak. Tidak. Iya, ini kalau ke plat merah kayaknya belum deh. Saat ini belum lagi, dan ya itu sih kayak tetap kalau saya ke daerah ya, saya
kan memang kebetulan pekerjaan itu sering dinas ya, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Halmahera, itu masih banyak memang yang anaknya udah kerja nih di tambang, terus saya ngobrol sama yang punya warung, wah anak saya itu kerjanya tuh capek di tambang mas, saya tuh nyuruh dia mau jadi PNS aja, udah pensiunannya, ya tapi nggak medok gini ya bahasa daerah, terus tetap masih ada yang gitu-gitu, tetap masih ada sih yang kayak gitu. Cuma gini, maksud pertanyaanku gini, tadi yang tahu hubungan ke AI mau ya. Aku bayanginnya adalah ke 20-30 tahun lagi. Oh ya, Nah, ini sama Mas Atlas sama Mas Osi kalau mau bersuara monggo, silahkan yo, jangan malu-malu. malu ya. Kita di sini berharap suara masing-masing orang itu kelak bisa didengar secara luas. Yo, kui mau balik lagi. Nek ditarik benang merahnya, maksudnya kan pekerjaan idaman, sko era dari ASN sampai mungkin sekarang pekerja kreatif lah. Ini kan salah satu alasannya adalah kestabilan ekonomi. Pertama, makanya mereka pekerjaan-pekerjaan itu bisa menjadi pekerjaan idaman. Nah, cuman yoi pertanyaan besarku adalah 20 atau 30 tahun lagi ketika hampir semua pekerjaan ini tergantikan oleh AI, emang masih ada orang yang bekerja. Bahkan ya aku ngobrol karo masku. Beliau orang IT. Bahkan mengakui pekerjaan memprogram AI pun itu sudah tergantikan oleh AI. Yang memprogram AI pun tergantikan oleh AI. Jadi ya pertanyaannya yuk di masa depan pekerjaan apa yang masih bisa dilakukan manusia? Bahkan aku kerja di dapur. Dulu sempat kerja di dapur. Yuk yang aku bayangin, yuk kan kerja di dapur kan art seni. Ternyata nek dibayangkan secara teknologi, ya bisa juga itu digantikan oleh AI dengan adanya katakan opo ngerti mungkin lidah buatan dia iso mendigitalkan rasa ibaratnya, terus dengan berdasar database itu bisa menciptakan resep dan lain-lain. Itu tergantikan juga karena pertanyaanku apa yang terus bisa pekerjaan apa yang bisa dilakukan manusia di masa depan yang otentik. Ya mungkin akan kayak gini lah, contoh gampangnya dulu ada pelukis ya, terus sekarang ada kamera. Pelukis tidak hilang, kamera tetap ada, fotografer tetap ada. Terus misalnya dulu kendaraan pakai unta, pakai kuda, sekarang ada mobil, ada motor, tetap aja ada yang nunggang kuda, ada yang nunggang unta, ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Nah, mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, barangkali ada di pemerintahan yang akan bisa kayak gitu sih. Artinya ASN nanti bikin divisi yang masih belum tahu apa yang nanti terjadi ke depan. Tapi contoh yang sudah pernah ada ya itu sih. Yang pelukis, fotografer, pelukis tidak hilang, fotografer juga terus berkembang. Yo hilang tidak, tapi apakah itu masih menjanjikan untuk dikerjakan ibaratnya? Opo iso mangani ibaratnya. Nah, untuk menjanjikan apa tidak ya mungkin akan sedikit banyak bergantung pada pasar ya. Pasar itu butuh apa? Toh nyatanya korporasi kayak Salim Group itu jualan minyak goreng, Indomie dan merek itu sorry. Jualan minyak goreng, mie instan dengan gempuran mie viral, gacoan dan lain-lain tetap laku tuh. Indomie mungkin Mas Pahatnya ya sering jalan-jalan ke luar negeri.
Ada juga kali Indomie ya Mas Fahad ya. Di luar negeri, astagfirullah, Indomie. Mie instan yang dari Indonesia. Tahu Indomie wis terkenal. Oh Jawa kan iya, iya. sponsor Indomie. Iya, Indomie. Ya itulah. Iya, Bang Faiz. Mungkin izin bersuara dikit. Tapi izin nggak on cam boleh nggak? Istriku nggak kerudungan soalnya. Monggo. Apa ya, menarik banget topiknya. Apa, kalau tadi kan garis lurusnya dari menantu idaman itu pekerjaannya apa, kemudian di depan itu nanti kira-kira yang pekerjaan yang menjanjikan apa, yang menarik minat apa gitu. Cuma ini menariknya seperti ini mungkin teman-teman. Saya sedikit cerita. Kalau Mas Muhammad Saifuddin, Mas Bons, dan Mas Jaduk, dan Mas Faiz kan sudah bercerita terkait background gitu. Nah ini agak berbeda nih, kalau background saya bapak ibu saya kan dosen gitu. Jadi mungkin bahasanya konservatif gitu kan. Apa ya? Nah, justru di dunia AI sekarang tuh paling banyak terdistract gitu. Jadi kalau dulu dosen kan apa ya? Sebutannya kan kerjone sak dus, bayarannya sak sen gitu kan. Nah ini sudah tua, sudah masanya harusnya kan menuai hasil. Kalau dosen kan biasanya kan harusnya grafiknya naiknya di terakhir gitu, udah pada guru besar gitu macam-macam. Alah malah ke distract gitu kan sama dunianya yang berubah. Sekarang pengajaran macam-macam itu kan juga apa namanya bisa tergantikan dengan AI gitu kan. Nah ini ternyata itu mendistract saya dan adik saya juga. Ternyata meskipun kita berdua bercita-cita sebagai pengajar gitu, meskipun ada pedagogi di situ yang nggak tergantikan ya. Cuma memang secara pasar pendapatan kok kayaknya tidak tidak menarik lagi sementara, karena memang prosesnya sangat lama ya. Ya jadinya malah adik saya jadi dokter gigi, sayanya kerja profesional kan kayak gitu. Nah mungkin kalau hubungannya sama ke depan gitu ya, kalau menurut saya sendiri ya, Mas, ada Mas Osi, Mas James, ini Mr. James atau Mas James ini? Eh, Paling mungkin seperti ini sih, memang ada beberapa intrik-intrik itu yang memang ada terkait peradabannya. Contohnya seperti ini, kalau misalnya ke depan kira-kira menantu saya enaknya kerja apa ya, tapi kalau dari sisi apa ya, sisi pribadi gitu masih tertanam gitu hal-hal seperti ini. Kan saya dari desa nih, masih di Magelang gitu. Ada intrik-intrik kalau sebenarnya pekerjaan itu tergantung standar kehidupannya seperti apa gitu. Kita sebagai orang tua kok ya masih ada turunan-turunan keyakinan yang penting itu ibadahnya bagus, dapatnya halal, sama ya sudah bisa hidup, alhamdulillah. Paling masih ada intrik-intrik begitu. Nah, tapi nanti ke depannya kalau PNS kayak seperti Mas Muhammad Saifuddin ini kayaknya PNS ya. Nah, itu kan ada pensiunan, ada asuransi. Nah, itu jadi pertimbangan ya. Apa, kebetulan saya juga belum memiliki junior, jadi sepertinya belum belum kepikiran sejauh bapak-bapak di sini sebagai suami. Wih, terima kasih. Menarik. Tapi menarik yang diomongkan oleh Mas Atlas itu. Saya juga ingin apa ya, kayak semacam penasaran itu loh, apa dengan adanya tadi kan kita berbicara dengan mungkin akan ada banyak pekerjaan yang terdistract dengan adanya AI seperti itu. Nah, Mas Atlas ini tadi menceritakan backgroundnya dari keluarga dosen itu eh, apa ya? Secara tidak langsung saya juga mengamati teman-teman atau beberapa mahasiswa-mahasiswa yang saya kenal itu tuh sekarang eh, dia itu kuliah, cuman berpikirnya itu lucu. Berpikirnya lucu tuh dalam artian tidak sekritis mahasiswa-mahasiswa zaman dulu. Nah,
yang ditakutkan dengan adanya AI itu, apakah menurut Mas Atlas tadi itu, orang tuanya tuh pernah bercerita, "Oh, sekarang mahasiswa-mahasiswaku tuh, eee, susah, dia tuh lebih, etos berjuangnya tuh berkurang dengan adanya AI." Nah, itu kadang-kadang itu juga akan membuat pola pikir seseorang seperti itu. Nah, dihadapkan lagi dengan pola pikir orang-orang desa yang tadi Mas Atlas juga cerita, memang kita juga tidak bisa memungkiri orang-orang desa itu, lebih senang atau lebih bermindset kalau harus kerja apapun lah, yang penting hidupmu besok kecukupan gitu, tidak harus, eee eee, apa ya namanya, tertuju pada satu profesi, seperti itu sih. Ya, terima kasih Mas Bons. Tapi kalau gini paling diskusinya adalah kayak gini. Memang kadang tuh jika saya koordinasi, diskusi dengan orang tua tuh kadang-kadang tuh berbeda. Contohnya seperti ini. Apakah dengan kita sekolah itu kita harus dibebankan kewajiban untuk menyelesaikan solusi yang ada di masyarakat. Nah, kalau sepaham yang diajarkan kepada saya, sebenarnya konsep sekolah kan kalau bahasanya kita membuat jurnal kan intinya kita itu untuk menemukan teori atau apa ya, harapan yang baru gitu. Entah itu menjadi solusi masalah saat ini itu monggo. Tapi kan mainframe dari kita kalau kita nulis skripsi, tesis, disertasi itu kan sebetulnya berangkat dari ada yang dari problem, ada yang dari fenomena gitu kan. Nah itu kan ujungnya memang untuk penemuan suatu terapan atau teori yang baru gitu, bukan untuk menyelesaikan solusi yang baru. Nah ini mungkin apa ya bahasanya. Nah perlu ada apa ya keselarasan mungkin antara akademik dan dunia bisnis bahasanya kayak gitu. Nah sementara kan kurikulumnya masih seperti itu setahu saya, sependek pengetahuan saya paling seperti itu. Paling ya mungkin sementara masih itu Mas Ifuddin yang saya tahu. Oh, menarik itu. Ini yang mau tanya sama Mas Atlas 666. Sebaca saya kan background Mas Atlas ini kan orang manajemen ya Mas. Boleh dikonfirmasi? Iya Kak. Oke. Nah, terus kan aku pernah sempat baca berita bahwasannya Yokui bahkan ada perusahaan yang menjadikan AI sebagai CEO-nya atau ya berarti yang ikilah pengambil kebijakan lah ibaratnya lah. Lah ini dari segi ilmu manajemen seberapa nah efisien pasti ya. Cuman seberapa efektif dan seberapa rendah atau tinggi resikonya penerapan ngono kuwi. Mas Jaduk, saya jadi pusing ini. Saya belum CEO soalnya. Ini saya menghindar dari pertanyaan ini gimana caranya ya? Iya. Mungkin Mas Faiz mungkin yang betul-betul jadi praktisi dan menjadi top level manajemen Yo mungkin yang bisa lebih. gaweanmu konsultan, guys. Pekerjaanmu konsultan. Nah, Iya. yo kuwi AI menjadi jasa konsultan ibaratnya. Dia yang juga memberikan pertimbangan untuk kuwi. Apa kelebihan dan kelemahannya sebenarnya ngono kuwi? Jadi mungkin tadi pertama saya sepakat dulu dengan Mas Atlas 666 yang disambung oleh Mas Bons tadi, bahwasanya untuk saat ini itu kan yang penting substansial tadi ya,
kayak orang tua beranggapan bahwa yang penting kerja, ibadahnya benar, kebutuhannya tercukupi. Nah, sama kait-kait dengan yang ini tadi, karena qadarullah kan saya juga running bisnis sekarang dan meng-hire beberapa anak-anak muda serta meeting dengan klien, meeting dengan ini. Nah, itu penggunaan AI itu riskannya adalah ketika keputusan itu harus dilakukan tanpa boleh terekam oleh jejak digital. Jadi kadang ada beberapa hal yang deal-dealan ya, deal-dealan itu maksudnya proses negosiasi, itu memang tidak diperkenankan untuk ada satupun perangkat elektronik di situ. Jadi setiap ada pertemuan diperiksa dulu semua, ya, diperiksa semua. Nah disitulah deal or no deal-nya. Nah, kalau misalnya kita mengandalkan CEO-nya itu AI, sedangkan AI itu kan harus ada perangkat tambahannya. Dia kan belum menjadi wujud seperti kita nih yang servernya tuh ya otak kita sendiri. Kalau AI kan servernya tetap ada tuh IoT ya, Internet of Things, itu ada pusat-pusatnya yang bisa dilacak lah sama orang. Nah, tetap proses negosiasi, deal-dealan project ataupun ya ibaratnya perkenalan-perkenalan tertentu itu sampai detik ini masih belum tergantikan AI dan riskan kalau digantikan AI. Jadi poinnya adalah tadi misalnya ada suatu bisnis suatu case ya mungkin beberapa case yang terkadang orang itu tidak mau sama sekali ada terekam secara digital tuh ada yang kayak gitu ada. Ya saya kurang tahu alasannya apa ya, cuman ya saya menghargai setiap hak orang. Orang pengennya gini, ya udah oke. Ya, terkecuali AI menjadi asisten dari CEO. Nah, kalau itu masih oke ya. Karena ibaratnya gini, misalnya kita sudah negosiasi bla bla bla. Kemudian sudah deal, tinggal mulai bekerja atau proses review kontrak segala macam. Nah, nanti minta tolong AI. Tolong ini direview, bikinkan ini. Nah, itu baru bisa. Tapi keputusan dan nego-nego ke sesama orang nih tetap bakal ada sih. Ada hal-hal yang AI belum bisa merambah ke situ kayak emotional touch tuh belum ya. Kadang-kadang kan nada bicara tuh juga ngaruh. Nada bicara juga ngaruh sedangkan AI kan gitu nanti dia flat-flat aja ya, nada bicara ngaruh terus gestur tubuh gini-gini pede atau enggak pede itu juga ngaruh ke berjalannya proses pekerjaan tadi ya. Mungkin ada beberapa lawan bicara tuh yang sebenarnya nggak terlalu bahas atau nggak terlalu ini ya, tidak terlalu mementingkan teknikal, lebih kepada perusahaan ini ternyata substansialnya jujur, perusahaan ini ternyata substansialnya seperti ini. Nah, hal-hal begitu tuh yang saya rasa belum bisa sih digantikan AI. Dan kadang-kadang ke regulator nih kayak ke kementerian gitu juga face to face lebih oke ya. Mungkin kan Mas Bons kan juga mengalami juga mengawal Kanjeng Sultan ya Mas Bons. Mengawal Kanjeng Sultan sepertinya masih tetap harus menggunakan gestur-gestur yang sopan begitu ya Mas Bons ya. Kurang lebih gitu sih. Tapi menarik mau, kau sempat sing nangkep soal tentang maksudnya nih, berarti yang buat jelaskan intinya koyo pada case tertentu salah satunya kelemahan AI adalah ya karena dia iki ya apa terikat dengan digital. Ketika ada orang yang tidak mau ada jejak digitalnya maka AI tidak bisa digunakan. Terus kedua, maksudku ini dari segi pengambilan keputusan menurutku AI justru malah yang paling efektif karena Nendidi kan dalam sebuah perusahaan atau apapun lah mereka mengambil keputusan pasti mengedepankan
keputusan mana yang lebih menguntungkan based on logic. Nah, justru malah ketika AI itu tidak mau yang Faiz bilang tidak punya emotional touch dan lain-lain, justru malah menurutku lebih sih, lebih bakal lebih superior timbang pengambilan keputusan dari manusia yang masih terpengaruh emosi. Bahkan contoh ekstrimnya ini, kayak misal hakim bayangke hakim adalah AI. Yus ketika dihadapkan sebuah kasus, dia memproses berdasar segala hukum yang ada, bakal iso jelas mana yang salah, mana yang benar. Karena emang komputer kan emang diprogramnya kui 1 dan 0. Rano abu-abu istilahnya nggak dikenal sama komputer lah. Nah, justru pengambilan keputusan kui AI malah bisa lebih diandalkan daripada manusia. Dan disitulah akhirnya kekhawatiranku ketika bahkan pekerjaan-pekerjaan krusial semacam itu, pengambilan keputusan diambil alih oleh AI juga, akhirnya tidak tersisa apapun buat gua Misalnya DeepSeek ya. Sama editorial sensor santai. Oh iya. DeepSeek itu kan buatan Apa Tionghoa. DeepSeek. Okay. DeepSeek. Ketika teman-teman ngetik Xi Jinping diktator, emosi itu DeepSeek-nya. Nah itu saya kemarin nyoba Xi Jinping diktator, emosi dalam arti langsung satu kalimat tuh. Anda mengetik konten kebencian atau apa, pokoknya satu kalimat udah nggak bisa diterusin. Nah, cuma menurutku bukan yang punya emosi, itu kan yang ibaratnya yang memprogram DeepSeek, dia membuat batasan-batasan tertentu apa yang tidak boleh dibahas di DeepSeek itu. Nah iya, batasan itu kan berarti subjektif toh. Kenapa itu nggak boleh? Kenapa saya nggak boleh ngomong Xi Jinping diktator di DeepSeek, tapi pas di ChatGPT dia akan menjelaskan begini. Ada yang bilang diktator, ada yang enggak. Kenapa diktator? Karena gini. Berarti kan itu subjektif. Ya berarti akhirnya balik ke ini dong. Berarti ke misal katakan ada orang bisa menciptakan model AI terbaru lah yang mereka memprogram koyo seperti di sinilah, bebas ngobrolin apapun. Bisa juga berarti seperti itu maksudnya ibaratnya. Akhirnya balik lagi tidak terpengaruh emosi akhirnya. Mungkin izin nimbrung. Monggo. Apa ya? Mungkin terkait pengambilan keputusan AI itu hipotesis bisa jadi lebih handal gitu kan dibandingkan manusia gitu kan. Tapi memang kalau di sepengetahuan saya di area saya gitu, di level profesional gitu misal jadi pegawai gitu, terkadang tuh memang ada beberapa keputusan yang di middle gitu kan, bukan di bottom atau di top itu yang bukan hanya melibatkan sebuah data gitu, tapi ada rasa. Nah mungkin kalau distraksi AI ke depan mungkin dia akan mendistraksi pekerjaan-pekerjaan yang dominan datanya sudah jelas gitu kan. Nah kemudian yang soal rasa ini kan misalnya contohnya seperti ini. Kalau kita berbisnis itu kan kadang-kadang bahasanya apa ya, kalau secara ilmu tuh ada yang namanya BATNA mungkin ya, kalau yang saya tahu gitu. Best Alternative Negotiation Analysis gitu kan. Nah terkadang itu dalam negosiasi itu kita itu tidak serta-merta pada pengambilan decision yang paling menguntungkan. Terkadang kita mensimulasikan itu ada beberapa decision yang itu pasti akan merugikan untuk compounding profit di depannya gitu kan. Jadi nah kalau berkaitan dengan BATNA itu kan ada sentimen rasa di sana. Ini gimana sih sustainability ke depannya gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin
bisa bertahan gitu ya. Mungkin pekerjaan-pekerjaan yang ada dominan rasanya dibanding datanya. Oke, kalau kita berbicara terkait itu. Kemudian tadi mungkin contohnya adalah profesi hakim gitu kan. Nah, kalau di profesi hakim itu mungkin agak berbeda karena di situ mungkin secara data ada, secara rasa pun juga ada, meskipun seharusnya tidak begitu dominan karena itu kan harusnya sudah menuju ke decision ya, karena sudah ada bukti, sudah ada jaksa gitu kan. Nah, tetapi di sini yang membuat ini menjadi debatable adalah terkait rules atau hukumnya. Nah, ini sebenarnya oke-oke aja sih kalau AI, tapi asal datanya benar, kemudian rulesnya benar. Nah, kemudian rasanya itu bisa elemen rasanya itu sebenarnya bisa diproporsi, sebenarnya kayak gitu. Nah, yang terjadi sekarang kan apakah rulesnya atau hukumnya itu sudah benar, sudah jika A maka B, jika B maka C, A maka C, kan kayak gitu. Apakah rulesnya sudah sesuai itu? Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya sebelum kita switching ke AI, kayaknya perlu diberesin dulu gitu. Mungkin kalau dari saya. Tapi tanya Mas, maksudnya tadi menyebutkan ada istilahnya mau batna. Ya intinya pengambilan keputusan yang melibatkan rasa. Aku penasaran, ada contoh case konkretnya nggak? Opo maksudnya? Contoh konkretnya mungkin analoginya kayak gini. Kita ada tukang sayur, kita biasa beli sayur di depan rumah gitu kan. Nah, biar bisa langganan, paling enggak kan kita bisa lebihkan harganya, enggak paling murah gitu kan. Biar langganan gitu, biar dia sering mampir ke kita dibandingkan kampung lain ibaratnya. Kayak gitu. Nah, itu kan di level middle, kalau itu sih sebenarnya relatif bisa diatur ya. Saya nggak tahu kalau di level top management kan, misalnya di top management nih ada CEO, kalau udah AI jadi CEO kan di situ kan pasti di bawahnya ada direksi. Direksinya itu kan ada human capital. Nah, gimana AI mengatur human capital gitu kan. Nah, kebetulan kan saya juga disiplin ilmunya di human capital, di mana di human capital itu ya ini topik yang saya riset juga di tesis saya gitu. Sebenarnya gak semua manusia itu selesai digaji loh gitu. Ada employee engagement, ada employee experience di sana gitu. Misalnya contohnya Mas Bones. Kenapa sih sebenarnya gaji PNS itu cuma sedikit gitu, tapi tunjangannya banyak. Nah, kalau gajinya banyak kan bisa jadi habis gajian nggak kerja. Kasar-kasarnya gitu, misalnya itu di negara Wakanda. Makanya kan ada sentimen itu gajinya dikit, sisanya take home pay-nya ditaruh di tunjangan-tunjangan. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya. Nah, apakah hal-hal kayak gitu itu bisa di generalisir di AI gitu loh? Apakah selesai di AI? Padahal ya ada beberapa motivasi kerja itu nggak cuma gaji, ada juga yang gaji sedikit gak apa asal fasilitasnya banyak gitu-gitu. Paling mungkin kayak gitu. Tapi mungkin dari beberapa pembicaraan kita tadi, ini ya, keresahan kita itu beberapa pekerjaan akan tergantikan dengan AI ya. Banyak sih, banyak. Nggak Ya, beberapa. Iya, banyak. cuman berarti saya coba melihat dari POV lain, dari POV lain. Nah, tadi yang dikatakan Mas Faiz itu, AI itu sebenarnya ada emosionalnya juga kan? Ada emosionalnya juga, ada sisi emosional. Berarti kan di balik Mas, AI, sorry Bon, di dipotong. balik di balik AI itu masih ada person, masih ada personal yang mengoperasionalkan kan berarti. Nah, bagaimana kalau dari POV baru saya, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin yang tadi di awal kita resahkan, kita diskusikan itu akan tergantikan dengan AI. Bagaimana justru dengan adanya AI ini akan menambah atau ya membuka sebuah lapangan pekerjaan baru lah, seperti itu. Dengan diskusi-diskusi awal tadi mungkin ada beberapa
profesi, ada beberapa pekerjaan juga yang tidak akan pernah bisa tergantikan dengan adanya AI itu sendiri, seperti itu. Contohnya ada contoh kira-kira pekerjaan apa yang bakal lapangan pekerjaan baru apa yang akan muncul dengan adanya? Karena mau yang awal aku sempat menyebutkan ya, masku sing kerja ning IT pun bahkan menyebutkan bahwa pekerjaan memprogram AI pun itu wis mulai tergantikan oleh AI itu sendiri. Jadi AI memprogram AI itu sendiri. Ya, Se se yang mempro fakta yang itu. yang memprogram AI itu sendiri ya juga maksudnya Paradoks iya sebenarnya. ya. Apa ya? Ya pada intinya tuh AI itu tetap masih ada manusianya loh, yang campur tangan manusianya. Apa murni AI itu sendiri itu benar-benar sebuah manusia yang dirobotkan atau seperti apa itu kan? Kalau menurut saya sih bagaimanapun juga AI itu ya masih akan masih membutuhkan manusia. Jadi menurut saya juga bisa sih AI itu menjadi sebuah peluang baru seperti itu. Ya, Menurut saya. peluang baru sih memang. Kalau gantiin sih, ya itu tadi hal-hal yang admin, resum data, resum ini bikin format-format yang konsisten itu bakal tergantikan sih. Cuman kalau kayak yang berbau emosional atau harus ada rasa dalam pekerjaannya itu susah sih. Kayak misalnya psikolog, psikiater, terus dokter anak. Jadi itu kayaknya tetap bakal long last ya sih, karena setiap sesuatu kan mesti ada fase jenuhnya. Kayak misalnya orang udah jenuh main sosmed, terus off sosmed. Misalnya orang udah jenuh pakai AI sampai membuat dia depresi, ya harus ke psikiater, harus ke psikolog yang real manusia karena ada emotional touch-nya. Nah, berarti connect sama yang dibilang Mas Pur tadi, pekerjaan-pekerjaan justru akan nambah. Misalnya nanti suatu hari bisa jadi ada psikiater spesialis traumatik AI ya gitu. Itu bisa jadi. Bisa itu. Bisa jadi. Bisa. Iya, karena benar-benar bikin trauma, mikir apa pakai AI itu sempurna banget ya AI ya, aduh, kok jadi banyak ide gini-gini, pusing, anggap bahwa aduh bakal tergantikan AI nih, stres ya, harus ke psikiater yang memang khusus nanganin traumatis karena AI. Kan ada juga psikiater yang spesialisasinya tuh trauma perang, ada yang spesialisasinya baby blues, spesialisasinya postpartum, spesialisasinya skizofrenia. Ya walaupun dia nggak nyebut secara spesifik, tapi biasanya ada certified something lah di belakangnya. Nah, itu mungkin malah bener ya Mas Bons, ruang baru. Menarik. Cuman masalah dipersempit mau bahas psikolog sama psikiater ya. Yo, aku kan juga pernah ke psikolog. Ki cerita ya mesti. Cuman karena kadang malah psikolog ketika aku menyampaikan masalah, mereka yo tidak secara eksplisit, cuman kini kan bingung ya, dalam posisi bingung, ngobrol ke psikolog pengen tahu solusinya gimana. Nah kadang psikolog cuman ya tidak secara eksplisit tapi dia menjawab intinya ya kamu sendirilah yang tahu jawabannya. Lah tapi sementara ketika aku duwe masalah curhat ning Gemini, langsung segala solusinya diberikan. Jadi kadang malah ngapain juga aku bayar larang-larang psikolog sementara aku curhat ning Gemini atau ChatGPT dikasih solusi. Tapi itu sebagai alumni psikolog dan psikiater juga ya. Maksudnya gini, ini tahu pamak ini rada jorok apa ya.
Kayak kita kebelet meeting gitu. Kita kebelet BAB ya. Hmm. Terus kita konsul ke dokter. Dok, saya kebelet BAB nih. Oh, dokter akan menjabarkan. Atau kita tanya ke AI, dia akan menjawab, kalau Anda kebelet BAB, Anda harus gini. Nanti WC-nya harus yang begini. Kalau Anda mau WC duduk, konsekuensinya begini. Apakah itu menyebabkan BAB-nya lega? Nah, tentu tidak. Tapi kalau kita langsung datang ke ahlinya, yaitu ke toilet yang ada flush, yang ada apa namanya, kamar mandi yang ada WC-nya, ada ininya, langsung bus lega. Sama kayak masalah hidup tuh kayak kotoran lah, bisa dibilang kayak sesuatu yang harus hanya perlu dikeluarkan. Hanya dikeluarkan tanpa perlu judge dari orang. Jadi pas kita bayar ke psikiater tuh memang fungsinya adalah untuk mendengarkan ocehan kita tanpa ada nasihat yang berarti gitu loh. Oh iya Pak, memang sakit hati ya Pak. Iya memang nggak enak sih kayak gitu sih, gitu. Sebenarnya dia tahu, yo harusnya secara medis begini, harus banyak zikir, gini. Nah itu, tapi itu tetap kembali lagi ke emotional touch tadi, Mas Duk. Psikolog dan psikiater ini dia tahu kapan harus ditinggikan nadanya ya, kapan harus dikeluarkan ilmu kedokterannya, kapan harus biarin dulu deh ini pasienku biar plong dulu, nah gitu. Nah itu belum ada tuh Mas. Dia selalu informasi banyak, apalagi kalau kita pilih spek yang high, yang intelligence rate tinggi, semua buku di bumi ini dibuka kayaknya bersama si AI itu. Yoi. Cuman kadang aku juga bingung, pasti sering kan mesti tadi aku ngomong ya bahwasannya AI ki emang dia tidak punya emotional touch ya, kita semua sepakat dengan itu. Cuman kalian sering nggak sih nonton yang Instagram atau yang YouTube terus muncul iklan aplikasi Your AI Girlfriend. Jadi kayak kita bisa membuat pacar kita sendiri berdasarkan AI. Nah, maksudnya ilusi macam apa yang sedang disajikan oleh AI loh, dari mereka yang sebenarnya tidak punya rasa tapi bisa seakan-akan memberikan empati ke pengguna atau konsumennya mau. Fitnah Dajjal serem banget. Fitnah Dajjal, wah ini panjang ini, jadi ngomongin konspirasi kalau fitnah Dajjal. Enggak, cuman tetap ada jenuhnya sih Pak. Tetap aja jenuhnya. Coba aja setiap hari lihat desain AI itu bakal ketemu polanya sih. Nah itu nanti kejenuhan itu akan menimbulkan profesi baru, profesi baru ya, nanti mungkin yang nyambut Kanjeng Sultan nanti ada ininya ya, ada sambutan AI-nya, tapi tetap ada orangnya nanti yang ngajar-ngajar di desa, nanti petani juga ada kawan AI-nya, ternak juga semacam. Terus cukup menarik obrolan kita sore ini. Ya tapi karena kita sudah berada di penghujung waktu guys. Mungkin terakhir sebelumnya ada yang mau menyampaikan sesuatu sebelum diskusi ini kita akhiri. Monggo silakan. Siap Mas Jaduk. Ya semoga diskusi ini istiqomah gitu, dan istiqomahnya dalam kebaikan dapat, dalam AdSense juga dapat, amin. Paling itu aja. Terima kasih telah membuat forum ini. AdSense nanti Mas, yang penting bisa bermanfaat dulu buat yang ikut. AdSense bonus lah. Kalau dari Rujuin saya, pada lagu tuh. Piye? Baru join pada lagu. Ayo, ini buat info ya. Ini tadi kita record bir. Nah, jadi nanti yang penting kita setelah record kita matikan. Kalau habis itu masih mau lanjut, santai we. Jadi
kalau kita balik ke topik tadi masalah menantu idaman masa depan atau ibaratnya pekerjaan apa yang masih menjanjikan di masa depan, kalau saya boleh menyimpulkan berdasar obrolan kita kali ini, Mas Jaduk menyimpulkannya pakai AI atau manual? tidak ada yang bisa disimpulkan. Tapi ya memang itulah goal dari kita forum suami ini, kita di sini bisa Tapi bisa dicoba, Duk. tanpa Coba harus di menyimpulkan. transkripnya di-upload, habis itu coba kesimpulannya apa gitu, tanya AI-nya. ya coba disimpulkan ini. Kira-kira tepat nggak sama kesimpulan Mas Jaduk malam ini gitu. Terus kita jadikan topik gitu. Itu nanti kita off cam aja kalau itu nanti. Oke, terima kasih untuk semuanya yang hadir. Semoga nanti kita 2 minggu lagi bisa ketemu lagi, makin rame lagi, obrolannya makin seru lagi. Pokoknya kita tetap di Suami, suara warga masa kini. Masa kini. Bukan kita apa? Apa tuh? Bebas bercerita tanpa dicela. Oke, bye-bye.